Gagasan pemerintah kota Bandar Lampung untuk mendirikan SMA Siger kian menuai sorotan. Meski secara ide dinilai baik karena membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat, sejumlah pihak menilai bahwa langkah ini harus dikaji matang dari berbagai aspek, termasuk kewenangan, prosedur, dan dampaknya terhadap sekolah swasta. Pengamat politik dan kebijakan publik Universitas Lampung Dr. Dedi Hermawan menyarankan pemerintah kota Bandar Lampung segera mengambil langkah bijak penuh perhitungan. Pertama, ia menilai penting bagi wali kota Eva Duyana berkomunikasi bersama DPRD, apalagi menyangkut pendidikan yang sangat berpengaruh bagi masa depan anak-anak Bandar Lampung. Ini yang perlu digarisbawahi, ini adalah ide dari pemerintah kota Bandar Lampung ya. Karena pemerintah kota Bandar Lampung tentu ada dua pihak ya, wali kota dan jajarannya, dan yang kedua adalah DPRD. Tentu setiap keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kota ya sebaiknya memang dikomunikasikan oleh wali kota bersama DPRD, apalagi menyangkut sektor pendidikan ya. Dari sisi ide, memang ide tentang upaya untuk memberikan akses yang luas pada warga kota Bandar Lampung, khususnya masuk ke jenjang pendidikan atas, itu ide yang bagus. Hanya saja memang hal yang perlu diklarifikasi oleh pemerintah kota itu soal gagasannya ini dan juga bagaimana menindaklanjuti dari gagasan itu, karena ini menyangkut soal kewenangan dari pemerintah kota Bandar Lampung. Kita harus ingat bahwa tadi ada dua wilayah ya, wali kota dan juga ada DPRD. Nah, saran saya memang sebaiknya ini dibicarakan bersama DPRD. Semua aspek mulai dari legalitas perizinan hingga perangkat SDM dan gedung sebagai sarana kegiatan belajar mengajar, Dedi menyarankan harus sudah selesai tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang selama ini menuai polemik dari berbagai pihak. Apalagi untuk meluruskan niat yang baik memerlukan perencanaan dan proses yang terstruktur. Ya, sebaiknya memang ini diklarifikasi oleh pemerintah kota Bandar Lampung. Pastikan bahwa seluruh proses ya, pelaksanaan dari rencana pemerintah kota Bandar Lampung untuk mendirikan SMA Siger ini clear dari semua aspek ya, dari sisi kewenangan, dari sisi prosedur, dari sisi fasilitas. Kalau bisa ini semua clear, artinya tidak ada yang dilanggar terkait dengan kewenangan, terkait dengan aturan, terkait dengan prosedur ya. Itu agar dipastikan betul-betul semuanya on the track ya. Jadi tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari ya. Sekali lagi dari sisi ide ini sangat baik ya. Walaupun saya memandang bahwa ide atau rencana kebijakan ini sebaiknya diproses secara matang. Dari sisi ide, kemudian dari sisi pelaksanaan, sebaiknya ini memang betul-betul dipersiapkan secara maksimal sehingga tidak menimbulkan atau mengurangi resistensi dan persoalan di kemudian hari. Dari sisi ide misalnya, apakah ide tentang pendirian SMA Siger ini memang merupakan satu kebutuhan dari warga kota Bandar Lampung? Karena kita juga mendengar ada keluhan-keluhan dari pengelola SMA yang swasta misalnya. Kemudian dari sisi pelaksanaan, soal legalitas, prosedur dan sebagainya, ini juga harus dipastikan tidak ada masalah ya. Sehingga dari sisi koordinasi juga ya, koordinasi antara, karena ini kewenangan sekolah menengah atas ini kan ada di domainnya pemerintah provinsi ya. Nah, saya mencermati ya, syukur alhamdulillah wali kota sudah merespon karena terjadi polemik, terjadi saran dan masukan. Maka beberapa waktu yang lalu saya lihat wali kota dan beberapa pihak terkait dari lingkungan pemerintah kota itu sudah bertemu dengan gubernur. Salah satu yang dibahas juga mengenai sektor pendidikan. Artinya sudah ada upaya untuk koordinasi dengan pemerintah provinsi.
Pemkot dan DPRD harus melihat serta memperhitungkan kebutuhan masyarakat dan kebijakan mendirikan sekolah Siger. Sebab menurutnya keputusan mendirikan sekolah Siger tidak relevan dengan keluhan sekolah swasta yang kondisinya sangat membutuhkan atensi lebih dari pemerintah. Tapi sekali lagi ya pastikan betul bahwa rencana ini memang betul-betul komprehensif dan memang kebutuhan, dan kalau bisa ya mengcover juga kepentingan-kepentingan dari sekolah swasta yang ada di Bandar Lampung. Perlu didengar juga ya saran dan masukan mereka, karena di sisi yang lain mereka juga sedang mengalami krisis murid gitu kan. Nah, apakah ini memang sebuah solusi yang tepat? Nah, ini saya pikir perlu dibuka ruang ya. Ketika pemerintah kota menggagas tentang pendirian SMA Siger, pertama pihak-pihak yang punya kewenangan, provinsi diajak bicara, dan juga masyarakat yang juga berkontribusi untuk meningkatkan dunia pendidikan, khususnya sekolah swasta, itu juga diajak bicara. Kalau bisa kebijakan ini saling menguatkan sebenarnya, bersinergi, terutama untuk kepentingan pendidikan warga Kota Bandar Lampung. Kebijakan pemerintah harus berbasis data dan partisipatif sehingga dapat menghindari masyarakat dari dampak negatif. Sebab menurutnya kebijakan yang dirancang secara tidak cermat dan tidak komprehensif dapat merugikan pemerintah kota dan masyarakat secara luas. Ia menyarankan agar seluruh proses penyusunan kebijakan publik melibatkan partisipasi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan publik adalah bagian dari legitimasi sebuah kebijakan, terlebih karena kebijakan menyangkut kepentingan masyarakat luas. Ia juga menekankan perlunya memperhatikan berbagai variabel yang dinamis dalam masyarakat seperti kondisi politik, sosial ekonomi, iklim usaha, serta potensi pendapatan asli daerah saat merumuskan kebijakan. Pernyataan ini menjadi peringatan agar setiap kebijakan pemerintah, khususnya di Kota Bandar Lampung, dirancang dengan kehati-hatian, melibatkan data yang valid dan membuka ruang partisipasi publik secara luas. Ya, setiap kebijakan-kebijakan yang dirancang secara tidak cermat, tidak kuat, ya, tidak matang, tidak komprehensif, itu nanti akan berdampak merugikan pemerintah kota itu sendiri dan juga nanti dampaknya masyarakat. Ya, ini nanti otomatis akan berdampak pada kinerja pemerintah kota itu sendiri. Maka semua kebijakan, saran saya betul-betul dianalisis dengan berbasiskan pada data, misalnya soal APK, angka partisipasi kasar, angka partisipasi sekolah, apakah warga Bandar Lampung itu memang mengalami ketimpangan soal akses pendidikan SMA misalnya. Tentu itu kan contoh bagaimana kebijakan mendirikan SMA itu berbasis pada data. Kemudian jumlah SMA swasta yang ada di Bandar Lampung itu berapa jumlahnya. Kalau dia buat baru, apakah itu sudah menjadi solusi dari keberadaan SMA yang ada. Itu contoh ketika sebuah gagasan, sebuah ide kebijakan akan digulirkan, betul-betul berbasis pada data. Kemudian buka juga ruang partisipasi, karena ini akan menjadi alat atau menjadi bagian dari legitimasi sebuah kebijakan. Karena kebijakan itu kan kebijakan publik namanya. Tentu kebijakan itu kepentingan masyarakat menjadi utama. Jadi jangan sampai justru kepentingan masyarakat nanti akan terkurangi ya dari ini. Jadi dari sisi ide. Dari sisi pelaksanaan juga begitu, dibuka ruang partisipasi. Jadi setiap kebijakan yang dirancang sekomprehensif mungkin, memperhatikan variabel-variabel yang dinamis yang ada di masyarakat. Ada variabel politik, DPRD, legitimasi dan sebagainya. Ada variabel sosial ekonomi yang ada di Kota Bandar Lampung. Ada juga iklim investasi, iklim usaha dalam rangka PAD dan sebagainya. Jadi kebijakan ini kalau bisa diramu dengan memperhatikan dimensi-dimensi itu, sehingga nanti tidak akan berdampak terhadap kinerja pemerintah itu sendiri. Nah, sehingga memang kebijakan itu harus dirumuskan betul-betul secara matang dan komprehensif. Nanti kalau dia terlalu instan, saya khawatir akan justru menimbulkan masalah baru. Yang ini akan jadi beban dari pemerintah kota itu sendiri. Banyak anak hebat terlahir dari keluarga sederhana. Tapi tak semua punya kesempatan untuk terus sekolah. Di SMK Samudra Bandar Lampung, kami percaya pendidikan adalah hak semua orang, bukan soal mampu atau tidak.
Kami membuka pendaftaran sekolah gratis untuk siswa dari keluarga kurang mampu, belajar dengan fasilitas lengkap, bahkan disediakan tempat tinggal dan makan semuanya tanpa biaya. Saya kira nggak akan bisa lanjut sekolah, tapi di sini semua berubah. Saya belajar, punya teman, dan punya harapan. Bantu kami sebarkan harapan. Daftar sekarang di SMK Samudera. Untuk masa depan yang lebih baik, dimulai dari hari ini. Dan yang paling penting, Gratis! untuk siswa yang kurang mampu.